Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembuatan tutorial penggunaan sistem BMS. Kali ini kita akan buatkan cara buat rencana kerja di sistem BMS. Ya, langkahnya adalah kita login dulu supaya kita masuk ke sistem, baru kita masuk ke fitur buat rencana kerja. Ya, kita klik buat fitur buat rencana kerja. Lalu kita klik tambah di sini, bagian sini. Ya. Lanjutkan, kita tentukan kantor yang akan kita buat rencana kerjanya. Contohnya di kantor cabang misalnya. Ya. Tuh. Kelompok perawatannya bisa engineering, housekeeping, atau security. Kali ini kita contohkan engineering. Atau pada kategori perawatan ini adalah terdapat ini daftar form checklist, ya, yang mana di dalamnya adalah form isian lembar kerja checklistnya. Ya, jadi tentukan alat apa yang kita akan berjadwal, nanti tolong dibaca, diteliti, ya. Yang tersedia ini berarti semua formnya sudah ada, tinggal pilih tentukan. Contohnya kita mau buat checklist misalnya AC harian, ya. Pengawasnya ini dilakukan oleh kepala unit, ya, kepala unit. Nah, kalau misalnya di suatu cabang tidak punya kepala unit, tidak punya admin, ada teknisi, maka pengawasnya di sini adalah kepala wilayah atau kepala kanwil, ya. Itu kepala unit. PIC-nya adalah petugasnya yang akan melakukan eksekusi nantinya. Ya, bertanggung jawabnya siapa, ditunjuk salah satu. Terus yang di lapangan yang melakukan pengecekan lapangan siapa yang kita tunjuk. Ya, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Terus setelah itu kita klik tambah data. Di sini maksudnya kita mau menambah peralatan yang akan kita kerjakan, ya. Lantai berapa kita pilih, misalnya ruang CS, ya, alatnya demikian. Kita tambah lagi bisa, ya. Ruang teller misalnya alat AC-nya ada, ya. Lalu kita buat tanggal awal, ya, range waktunya tanggal 24. Nah, di sini tanggal 24 misalnya. Nah, di sini boleh beda juga, tanggal 25, di sini tanggal 25. Nah, artinya dalam sekali pembuatan rencana kerja ini waktunya fleksibel. Silakan tentukan dengan icon tambah data ini, nanti teman-teman bisa fungsikan, bisa nambah juga bisa mengurangi, ya. Kalau kelebihan hapus. Nah, frekuensi untuk pengecekan peralatan ini akan dilakukan harian, mingguan, atau bulanan, begitu, ya. Nah, kalau formatnya dia adalah checklist, maka tentunya di sini pilihannya harian, ya, rutinitas, ya. Di sini pun juga harian, seperti itu. Tapi kalau seandainya di sini kita mau tambahkan lagi checklist maintenance misalnya, ya, kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, maintenance misalnya kita tambahkan di bawahnya ini, ruangnya adalah ruang nasabah, ya, awasnya nggak ada, ruang teller. Nah, maintenance-nya dimulai sekarang, jadi 3 bulan, ya, hitung sampai bulan ketiga, misalnya Maret, April, Mei, Juni, ya, itu Juni. Misalnya seperti ini. Oke, nah, ini kita pilih
kita simpan. Di dalam kategori perawatan ini bisa kita tunjuk lebih dari satu form checklist atau form kerjanya, ya seperti itu. Namun tentunya harus hati-hati, jangan sampai ketukar dari perintahnya ya. AC kita pilih AC, kalau genset kita pilih genset, dan alat yang lainnya seperti itu. Baik, setelah itu kita klik simpan. Nah, oke, kita kembali ya. Nah, kita kembali seperti ini bentuknya ya. Ada triwulan, ada harian, contohnya seperti itu. Kita mau cek. Sebelum kita mau ngecek, di sini ada status not start, not start. Not start artinya adalah jadwal yang kita buat belum dikerjakan sama sekali. Nah, di sini udah ada beberapa contoh ya. Ada finish it, ya finish it, dan ini ada semua udah finish it. Ketika nanti dalam satu kolom pembuatan jadwal ini, misalnya dari salah satunya udah on progress, maka nanti di bagian dashboardnya di sini statusnya menjadi on progress sebagian, ya on progress sebagian dan disetujui sebagian sampai selesai, sampai tiga-tiganya di dalam sini itu nanti terprogres semuanya, baru nanti statusnya di depan menjadi finishing, seperti itu ya. Ya, dan yang paling penting ketika jadwal itu nantinya memasuki waktunya, dia akan muncul otomatis di bagian PM plan sini. Ketika belum masuk waktunya, maka tidak akan muncul di PM plan, otomatis terfilter ya. Jadi jangan bingung di sini. Oke, baik. Lalu setelah kita buat PM-PM, bagaimana kita akan membuat progres? Baik, kita akan buatkan di video tutorial berikutnya ya. Baik, sampai sini sekian.